Siapakah Rasul Paulus? Mengapa dia menjadi salah satu Rasul Kristus yang cukup berperan penting dalam kekristenan? Banyak tuduhan dan tudingan dari agama lain yang menyebutkan bahwa agama Kristen adalah agama buatan Rasul Paulus. Jelas ini adalah tuduhan keji yang dilayangkan dengan tanpa memahami dan mengerti siapakah Rasul Paulus dan apakah peran dia bagi perkembangan kekristenan. Jika memang ajaran Kristen adalah buatan Rasul Paulus, maka pertanyaannya adalah, apakah untungnya bagi dia membuat ajaran Kristen dan menipu orang dengan ajarannya? Mari kita mengenal siapakah Rasul Paulus dan seperti apa dia menjalani kehidupannya sebelum dan sesudah menjadi rasul? Apa keuntungan atau benefit yang didapatkannya dari agama Kristen? Seperti yang dituduhkan orang-orang bodoh yang tidak memahami ajaran Kristen, Paulus atau Saulus, yang juga dikenal sebagai Paulus dari Tarsus, Saulus dari Tarsus atau Rasul Paulus, yang hidup sekitar tahun 3-67 Masehi, sebagai tokoh penting dalam kekristenan. Nama Romawi adalah Paulos, karena Rabbi Shaul adalah warga negara Romawi. Dari ungkapan itu tampaknya kedua nama itu bersama-sama merupakan nama Paulus. Banyak ahli menduga bahwa dia disebut Paulus adalah karena dia warga negara Romawi. Kisah Para Rasul 16 ayat 37, 22 ayat 25-29. Lihat juga di Kisah Para Rasul 13 ayat 7, ada nama Sergius Paulus, gubernur Pulau Pafos, memberikan kita bukti bahwa Paulus adalah nama Romawi yang lazim. 2. Nama Yunaninya Saulus. Dalam pergaulan Rabbi Shaul bersama-sama para intelektual Helenis pada zamannya, dan karena ia juga berkomunitas dengan orang-orang yang berbahasa Yunani, maka namanya juga dikenal sebagai Saulus, yaitu Helenisasi dari nama Ibraninya Shaul, bandingkan naskah Haberit Ibrani. 3. Nama Ibrani sebagai nama asli Rasul Paulus adalah Shaul, bertanya, asking, desire. Dari sini penyebutan nama Rabbi Shaul, yang merujuk kepada nama aslinya, dan kedudukannya sebagai scholar lulusan Beit Hillel, murid Rabban Gamaliel, Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Jadi sang rasul ini memiliki nama asli Ibrani Saul seperti nama moyangnya, raja pertama orang Israel, Kisah Para Rasul 13 ayat 21 dari suku Benyamin, dan nama Paulus versi Romawi Latin, dan Saulusnya versi Yunani. Paulus sebelum menjadi Rasul Kristus adalah Rabbi Saul, atau Rav Shaul, karena memang dia adalah Rabbi, seorang Yahudi yang berpendidikan, seorang ahli Taurat, Soferim. Dia adalah lulusan sekolah elit hukum Taurat, asuhan dari guru besar, Rabban Gamaliel. Dia dalam kasta ahli Taurat, dia adalah seorang yang terhormat. Dari sini kita mengenal latar belakang Paulus sebelum dia dipanggil menjadi Rasul Kristus. Secara kronologis tarikh Masehi, garis besar kehidupan Paulus tercatat, berupa perkiraan sebagai berikut. Tahun 34 Masehi, Paulus bertobat dalam peristiwa perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Tahun 37 Masehi, Paulus mengunjungi Yerusalem dari Damsyik. Tahun 46 Masehi, Paulus mengunjungi Yerusalem lagi untuk kedua kalinya. Dari Antioquia membawa sumbangan untuk bantuan bagi masyarakat yang menderita kelaparan. Tahun 47 sampai 48 Masehi, Paulus melakukan perjalanan misi pertamanya yang bertepatan dengan konsili gereja di Yerusalem pada tahun 48 Masehi. Tahun 49 sampai 50 Masehi, Paulus melakukan perjalanan misi keduanya. Perlu kita ketahui dikisahkan dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Paulus mengalami banyak siksaan karena memberitakan Injil, mengalami karam kapal, kelaparan, dan lain sebagainya. Tidak ada benefit atau keuntungan atau kekayaan yang Rasul Paulus dapatkan ketika dia memutuskan menjadi Rasul Kristus. Justru kehormatan dan nama besar ketika menjadi ahli Taurat dia tinggalkan. Siapakah orang bodoh yang rela tersiksa dan sengsara demi sebuah kebohongan? Jika ajaran Kristen yang Rasul Paulus ajarkan adalah hasil sebuah rekayasa semata. Untungnya apa bagi dia? Apakah tujuannya? Saya percaya tidak ada orang yang rela menderita untuk sebuah kebohongan yang tidak menguntungkan bagi dia. Tuduhan dan tudingan orang-orang yang demikian semata-mata mereka lakukan karena kebencian terhadap Kristus dan para pengikutnya. Karena tuduhan yang mereka layangkan tidak berakal dan berdasar. Tahun 57 Masehi, Paulus tiba kembali di Yerusalem dan dipenjara di Kaisarea sampai tahun 59 Masehi. Tahun 60 sampai 62 Masehi, Paulus dipenjara di Roma dalam periode penahanan yang pertama.
tahun 64 Masehi, Paulus dipenjara lagi di Roma dalam periode penahanan yang kedua, sampai tewas pada eksekusi hukuman pancung oleh putusan Kaisar Nero. Untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pelayanannya, Paulus bekerja sebagai seorang pembuat tenda. Paulus hidup sederhana semenjak menjadi Rasul Kristus, seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 10-20. Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan semenjak dia menjadi Rasul Kristus. Dia dianiaya, kelaparan, dan bahkan dibunuh karena Injil Kristus yang dia beritakan. Jika Rasul Paulus mengajarkan kebohongan, maka pertanyaannya adalah, adakah manusia yang rela menderita miskin di penjara? Bahkan rela dihukum mati untuk sebuah kebohongan? Maka kamu yang merasa berakal atau berlogika akan mengerti jawabannya, bertobatlah. Thanks for watching. Dukung channel kami dengan like, comment, share, subscribe. Tuhan Yesus memberkati.